Shalom, perkenalkan nama saya Desirivan Alang, NIM 221611193 dari kelas D2, dosen Sirifan Paleleng Eskom MT. Judul makalah saya itu perkembangan teknologi dan sistem informasi. Pentingnya teknologi informasi untuk kehidupan manusia. Yang pertama, teknologi informasi sangat penting dalam kehidupan. Yang kedua, teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, informasi menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, hobi, dan rohani maupun pemerintah. Yang keempat, dengan internet kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak fisik, waktu, kelas ekonomi, ras, negara, atau jarak geografis. Perlunya pengembangan sistem. Yang pertama, sistem lama yang perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Yang kedua, dapat permasalahan. Perlunya pengembangan sistem. Yang pertama, sistem lama yang perlu diperbaiki yaitu diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan problems yang timbul dari sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa yang pertama, ketidakberesan sistem yang lama. Yang kedua, ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat berproses sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan dan dapat semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistemnya yang baru karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Untuk meraih kesempatan yang pertama dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, tercepatnya informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidak strategis rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang-peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyelidikan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Perlunya pengembangan sistem. Yang pertama, adanya instruksi yang dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Yang pertama, penyusun sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi yang dari atas pimpinan ataupun dari luar organisasi seperti misalnya peraturan pemerintah. Perbedaan teknologi informasi konvensional dan modern. Teknologi informasi konvensional yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama karena bersumber pada sesuatu yang bersifat nyata, contohnya bersumber dari buku. Yang kedua, informasi masih bersifat mengulang-ulang atau kurang kreasi dalam mengembangkan informasi itu sendiri dari seni mengajarnya dan biasanya merupakan buku dan catatan yang sama sepanjang tahun. Yang ketiga, dalam mendapatkan informasinya masih mengalami keterbatasan finansial dan jauhnya lokasi. Yang keempat, cenderung menggunakan metode tatap muka. Perbedaan teknologi informasi konvensional dan modern. Teknologi informasi modern yang pertama membutuhkan waktu yang relatif singkat, lebih terbuka dan fleksibel karena bersumber dari sesuatu yang berbasis elektronika seperti internet. Yang kedua, informasinya bukan hanya berpaku pada buku yang sama namun relatif berinovasi serta berkemas sesuai zaman dan perkembangan teknologi seperti adanya CD, tutorial, Xbox, ataupun buku-buku online lainnya yang dapat diakses kapanpun. Yang ketiga, relatif lebih murah dapat mengakses apa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa batasan jarak lokasi. Yang keempat, perpaduan antara metode tatap muka dengan metode online via internet dan berbagai pengembangan teknologi informasi lainnya. Bidang yang memicu perkembangan teknologi informasi, bidang pendidikan. Yang pertama, pemanfaatan TIK yang dalam pendidikan di Indonesia adalah memiliki sejarah yang cukup panjang. Yang kedua, menjelaskan siaran radio, pendidikan dan televisi, pendidikan sebagai upaya melakukan
Penyebaran informasi kesatuan-kesatuan pendidikan yang tersebar di seluruh Nusantara merupakan wujud dari kesadaran untuk mengoptimalkan pendayagunaan teknologi dalam membantu proses pendidikan masyarakat. Yang ketiga, pembelajaran berbasis internet memungkinkan terjadinya pembelajaran secara sinkron dengan keunggulan utama bahwa pembelajaran maupun fasilitator tidak harus berbeda di satu tempat yang sama. Bidang yang memicu perkembangan teknologi informasi, bidang pemerintah yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi pemerintah seperti penggunaan internet dan internet yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya, karena sistem pemerintah yang baik adalah memenuhi tuntutan masyarakatnya. Bidang keuangan dan perbankan. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Sejarah perkembangan sistem informasi. Pertama, generasi utama pada 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi sistem komputer, diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Yang kedua, generasi kedua pada 1955 sampai 1966. Batch processing sistem job dikumpulkan dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi dan beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalkan VMS dan IPS. Keduanya merupakan bagian yang fungsinya merupakan komponen sistem operasi. Sejarah perkembangan informasi. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. Yang pertama, dikembangkan untuk melayani banyaknya pemakai secara online sehingga menuntun sistem komputer dapat digunakan secara. Yang kedua, multi-user, berarti komputer yang memiliki resource yang dapat digunakan oleh banyak orang sekaligus. Yang ketiga, multi-programming, berarti komputer yang melayani bahwa proses job sekaligus pada waktu bersama, yaitu dengan membagi memori menjadi beberapa bagian dengan satu bagian memori adalah satu job berbeda. Yang keempat, team sharing, varian dari multi-programming di mana tiap pemakai mempunyai satu terminal online dengan proses hanya memberi pelayanan pada pemakai yang aktif secara berganti secara cepat. Spooling membuat peripheral seolah-olah dapat digunakan bersama semakin dapat diakses secara simultan, yaitu dengan cara menyediakan beberapa prioritas memori saat terdapat pemerintah layanan peripheral langsung diterima dan data disimpan lebih dahulu di memori yang disediakan, kemudian dijadwalkan agar secara nyata dilayani oleh peripheral. Sejarah perkembangan sistem operasi generasi keempat 1980 sampai 1999. Sistem operasi yang dapat melayani banyak mode, yaitu mendukung batch processing, team hash, dan real-time operation. Perkembangan dengan meningkatkannya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan selama tahun 1980 dan awal 1990-an. Perusahaan raksasa multinasional banyak menyelesaikan pembangunan sistem informasi global informasi sistem, tetapi masih terdapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan dalam rangka menyempurnakan sistem pengolahan informasi berbasis komputer yang mendunia ini. Sejarah perkembangan sistem informasi pada tahun 2000-an, kurang lebih 2070, perusahaan multinasional akan didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan membentukkan arsitektur sistem ini. Sistem yang mulanya dirancang untuk mendukung
Operasi yang tersentralisasi ataupun tidak desentralisasi akan ditingkatkan untuk memampukan perusahaan induk dan cabangnya beroperasi sebagai sebuah koordinat suatu sistem yang terinteraksi ataupun hal yang perlu ditingkatkan dalam diintegrasikan secara utuh dalam pematangan sistem informasi di dunia adalah perataan sistem operasi berbasis komputer. Teknologi informasi pada beberapa masa. Yang pertama, masa prasejarah. Teknologi informasi dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan sistem informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Yang kedua, pada masa ini beberapa mulai melakukan pengidentifikasian berbeda-beda yang di sekitar lingkungan mereka tinggal dan mewakilinya dengan bentuk-bentuk yang kemudian mereka lukis pada dinding gua tempat mereka tinggal. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara, degusan, dan isinya datangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Teknologi informasi pada beberapa masa. Yang pertama, masa sejarah. Pada masa ini teknologi informasi belum menjadi teknologi awal. Teknologi masa seperti yang kita kenal sekarang ini, teknologi informasi masih digunakan oleh kalangan terbatas saja, digunakan pada saat khusus dan mahal. Kedua, 3000 SM itu sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari pictograph sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk-bentuk bunyi yang berbeda penyebutan sehingga maupun menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Teknologi informasi pada beberapa masa yaitu ke 290 sebelum Masehi. Penggunaan huruf hieroglif pada masa Mesir kuno. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda yang kreatifkan digabungkan menjadi satu akan mempunyai cara mengucapkan dan arti yang berbeda. Bentuk tulisan dalam dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Yang ke 500 sebelum Masehi, serat papyrus digunakan sebagai kertas yang terbuat dari serat pohon. Papyrus yang tumbuh sekitar sungai Nil ini menjadi media menulis media informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya digunakan sebagai media informasi. Teknologi informasi pada beberapa masa 1005 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas-kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diseratkan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang teroleh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Teknologi informasi pada beberapa masa modern 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Yang pertama tahun 1455 mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh John Gutenberg. Yang kedua tahun 1830 Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama di dunia bekerjasama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analitikalnya yang didesain mampu memasukkan data, mengolah data dan menghasilkan bentuk-bentuk keluaran dan dalam sebuah kartu. Yang ketiga tahun 1837 Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles
Wheatstone yang dikirim secara elektronik atau dua tempat yang berjauhan melalui kabel yang menghubungkan kedua tempat tersebut. Pengiriman dan penerima informasi ini mampu dikirim dan diterima pada yang hampir bersamaan waktunya. Teknologi informasi pada beberapa masa, yaitu tahun 1861, gambar bergerak yang proyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang. Tahun 1876, Milky Way mengembangkan sistem penulisan desimal. Tahun 1877-an, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Muybridge tahun 1899. Digunakan sistem penyimpanan dalam tipe magnetis yang pertama. Tahun 1923, Shepard menciptakan tabung TV yang pertama. Tahun 1940 dimulainya mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia II yang digunakan untuk kepentingan pengirim dan menerima dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetik tipe. Teknologi informasi pada beberapa masa. Tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Tahun 1946, komputer digital pertama kali di dunia, ENIAC 1 dikembangkan. Tahun 1948, para peneliti di Bell Telephone mengembangkan transistor. Tahun 1957, Jan Horney mengembangkan transistor planar. Teknologi ini menggunakan pengembangan jutaan, bahkan miliaran transistor dimasukkan ke dalam sebuah keping kecil kristal silikon. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih.